Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, sampai malam buat kalian semuanya. Halo guys, apa kabar kalian di hari ini? Yang lagi nonton video ini, semoga kabarnya sehat selalu, rezekinya lancar, dan segala urusan dipermudah. Amin. Di video kali ini, saya pengen sharing lebih ke arah cerita-cerita kepada kalian semuanya ya. Ini khusus buat teman-teman semua yang mungkin pengguna motor matic untuk dijadikan daily driver. Jadi saya sendiri setiap harinya tuh pulang pergi dari Depok ke Jakarta setiap hari weekday, Senin sampai Jumat untuk mencari rezeki di kantor ya kan. Nah, setiap harinya saya menggunakan motor matic. Di sini motor matic yang saya gunakan adalah Yamaha X-Ride. Dan di video kali ini yang pengen saya ceritakan sih lebih ke arah untuk user experience-nya gitu. Jadi buat kalian semuanya mungkin yang setelah lama menggunakan motor matic, mungkin 1 sampai 3 tahunan, pasti ada di antara kalian yang mengalami hal yang serupa sama saya. Nah, yang saya dapatkan di sini itu adalah pengalaman CVT error. CVT error itu kalau di motor kayak motor gede itu kayak rantainya gitulah ya. Nah, kalau di motor matic ini namanya CVT. Apa yang terjadi? Jadi semua ini berawal dari ketika motor saya rusak. Waktu saya pergi ke kantor pagi hari itu di tengah jalan, pas di depan bengkel, motor saya nggak bisa jalan dan hanya ngegas brem gitu. Ternyata yang terjadi adalah belt atau V-belt dari motor saya tuh putus. Nah, digantilah di bengkel pinggiran ya kan. Nah, kemudian ketika setelah diganti, itu tuh langsung pada sore harinya pas saya pulang ke Depok kok ngerasa motornya kayak jadi lain gitu. Lainnya tuh ketika kita lari RPM ya, RPM tuh kecepatan RPM 40 sampai 60 itu kok kayak ada yang der gitu, pokoknya kayak getar di bagian belakang motor, di bagian bawah lah, pokoknya kayak dekat dek mesin gitu. Itu kayak pokoknya nggak nyaman banget kalau udah lari-lari motor di kecepatan 40 sampai 60 RPM-nya ya. Nah, kemudian langsunglah saya pergi ke bengkel lagi seminggu setelah itu untuk menanyakan kepada apa sih yang terjadi sama motor saya. Asik. Ini kalau kalian udah nggak tertarik sama video ini, di skip aja ya. Ini saya lebih ke arah cerita aja sih, dokumentasi buat sesama pengguna motor matic ya yang dijadikan daily driver pasti merasakan hal yang sama. Oke, lanjut ceritanya. Jadi ketika setelah saya ke bengkel lagi untuk menceritakan kalau motor ini tuh udah nggak enak banget gitu. Jadi kalau udah lari 40 sampai 60 kayak getar-getar banget. Kemudian saat penanjakan juga tuh kayak apa sih ngeden tuh bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya. Ngeden tuh pokoknya kayak nggak kuat lah pas penanjakan tuh misalnya. Kayak berat banget gitu naiknya. Kalau lagi ditanjakan pas lagi kosong nggak ada orang sih nggak apa-apa. Kita bisa ngegas ancang-ancang tuh agak semut lah naiknya. Tapi ketika kayak pagi hari ini orang-orang lagi pada berangkat kerja, pas penaikan itu kemudian depan kita ada mobil, ada motor, pas penaikan kan kayak kita nggak ada ancang-ancang kan, jadi tuh motor kayak berat banget. Ini motor matic keluhannya. Jadi pertama itu di lari-lari 40 sampai 60 kecepatannya kayak ada getar-getar nggak nyaman. Kemudian saat penaikan itu kayak berat banget. Nah, yang ketiga ini saat kita macet-macetan ya, apalagi di jalan ibu kota kan macet banget pas sore hari mau pulang tuh, itu motor kayak getar hebat banget. Jadi ketika kalau lagi macet-macetan kan kaki kita ke bawah kan, turun, terus pas kita naik motor kayak gini kayak itu kap bagian depan tuh getar banget guys. Nah, intinya apa di video ini yang pengen saya ceritakan? Soalnya saya baru nemu solusinya nih guys. Solusinya itu adalah kalian tinggal pergi langsung ke bengkel resmi ya. Jangan ini saya bukan nyalahin bengkel pinggiran, bukan ngejudge kalau bengkel pinggiran tuh nggak baik, mereka juga baik gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya yang rusak tuh kayak organ motor kalian ya. Ini maksudnya kayak CVT itu kan banyak banget ya komponennya. Ada V-belt, ada rollernya, kemudian ada kayak rumah beltnya apa gitu. Nah, kalau kalian beli langsung di bengkel resmi Yamaha kan bukan Yamaha, Honda ya sama aja. Pokoknya kalau kalian pergi ke bengkel resminya, pasti kalian akan dikasih untuk yang originalnya gitu. Artinya spare part yang dikasih tuh originalnya, bawaan dari brand motor kita sendiri gitu. Kalau kalian kalau di bengkel-bengkel pinggiran sih memang mungkin ada yang ori, cuman kita nggak tahu kan ini beneran ori atau enggak ya. Tapi kalau memang
kalian udah memiliki bengkel percaya pinggiran ya nggak apa-apa, pakai aja. Cuman kalau dari saya sendiri yang saya alami, soalnya sebelum saya ke bengkel resmi itu jadi sebelum saya ke bengkel resmi itu tiap minggunya saya tuh hampir mengeluh hal yang sama gitu. Oke, pas ini kejadian 2 bulan yang lalu ya. Pas setelah saya ganti belt itu, saya ke bengkel lagi seminggunya. Saya mengatakan ini kok nggak enak banget setiap 40-60. Terus dia nyaranin ini ganti aja kampas gandanya namanya. Kampas ganda diganti lah. Itu saya ganti seharga 300.000. 300.000 kayak 300.000 tuh langsung ganti. Nggak sembuh juga. Jadi malah tambah parah karena getar-getarnya gitu. Kemudian saya ngeluh lagi, kok ini tambah parah sih. Katanya, wah ini harus diganti V-beltnya gitu. Padahal V-beltnya kan baru diganti nih, baru-baru banget. Karena habis putus kan diganti. Katanya ini yang ini ngori ngomongnya dia kayak gitu. Tapi tetap aja. Akhirnya, pokoknya kurang lebih saya perbaiki. Nggak di luar bengkel resmi itu saya habis 600.000 rupiah pokoknya. Karena saya juga nekat gitu servis injeksi di pinggiran. Karena entah karena kebodohan saya atau memang saya adalah orang yang nggak paham tentang motor. Jadi dan pelit lah ya, pokoknya mana yang lebih murah itu yang saya datangi. Dan ternyata itu salah banget guys. Dan kemarin di hari Sabtu tanggal 23 Oktober ya, saya pergi ke bengkel resmi Yamaha, kan motor saya X-Ride, jadi pergi ke Yamaha. Kemudian ini di sebelah saya video waktu motor saya diperbaiki itu banyak banget ternyata pas dia bongkar. Saya langsung datang ngeluh. Jadi awalnya datang ke bengkel resmi, kemudian mendaftar di kayak kasirnya, nanti ditanyakan apa aja keluhannya gitu. Nanti diambil data kita, kemudian nunggu giliran antrian untuk teknisi resminya. Nah, kemudian pas teknisi resminya mengambil motor saya, kemudian saya langsung datang kepada dia, "Bang, ini Bang, motor saya begini." Dia langsung ngomong, "Ini sih CVT-nya sih Bang pastinya." Ya udahlah, dia bongkar lah. Nah, dia langsung nunjukin tuh, "Nih Bang, penyebabnya. Kenapa bisa getar, kenapa bisa pas penanjakan nggak kuat." Jadi ya pertama nih yang saya dapat kampas ganda yang saya baru ganti seharga 300.000 rupiah 2 bulan sebelumnya itu ternyata bukan bawaannya Yamaha. Artinya itu terlalu tebel hingga rumah-rumah dari CVT-nya tuh kayak jadi apa sih, peyang-peyang gitu lah istilahnya ya, karena kegesek-gesek terus kan karena bukan bawaannya, sehingga tuh itu menyebabkan tarikan gasnya kita kurang kurang kencang lah pokoknya, jadi kayak nggak ngisi gasnya. Dan itu juga yang menyebabkan motor saya bergetar ketika dalam RPM rendah. Pokoknya diganti banyak banget guys. Untuk memperbaiki ketidaknyamanan motor saya itu pokoknya ada nanti saya munculin di sini lah ya apa aja yang diganti, itu banyak banget. Dan itu kalau nggak salah habisnya segini juga, sekitar 600.000 rupiah. Jadi pokoknya yang saya pengen tekankan kepada teman-teman semuanya, ini yang masih nonton sampai detik ini, kalau motor kalian Matic, kemudian kalian ngerasain hal yang sama kayak saya, yaitu motornya bergetar, saat tanjakan motor nggak kuat, kemudian saat macet-macetan bergetar hebat motor kalian, ya udah jangan ragu, langsung datang aja ke bengkel resmi, entah itu bengkel resmi Yamaha, Honda, atau Suzuki, terserah kalian. Yang jelas kalau untuk memperbaiki organ-organ penting pada motor kita, lebih baik ke bengkel-bengkel resmi gitu, supaya spare part yang kalian dapatkan tuh ori. Boleh ke bengkel pinggiran, saya nggak ngejudge juga kalau bengkel pinggiran tuh jelek, tapi yang kalian percaya aja lah, supaya bisa bener-bener terjamin gitu kan. Kalau diganti barang nggak ori, terus beberapa bulan lagi rusak lagi kan, itu malah nggak value for money ya kan. Jadi lebih baik mahal nggak mahal sih kalau di bengkel resmi, malah saya rasa harganya berimbang, nggak mahal-mahal banget gitu pokoknya. Jadi video ini saya buat teman-teman semua yang tiap harinya menggunakan motor Matic dan juga mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, jangan pelit-pelit untuk motor kita, karena motor kita itu kayak penyambung kaki kita untuk mencari rezeki. Asik ya. Oke guys, jadi itu aja video kali ini. Thank you banget buat kalian yang nonton video ini. Ini video nggak jelas sih, tapi ini lebih ke arah curhatan saya kepada teman-teman semuanya. Siapa tahu ada manfaatnya ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.